Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Gregorius Ricardo Juan Saleh dari kelas 12 IPA 3. Dalam rangka kegiatan belajar jarak jauh, saya akan membahas soal yang diberikan oleh guru saya mengenai sistem pertidaksamaan linear. Ini juga sebagai salah satu rangka dalam mempersiapkan UN untuk saya. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Baik, ini adalah soal yang nanti saya akan bahas, yaitu soal nomor 6. Tentukan sistem pertidaksamaan yang memenuhi untuk koordinat titik-titik di dalam dan sepanjang sisi segitiga BCD dalam gambar di bawah ini. Ya, ini gambarnya, segitiga BCD. Dan kita harus menentukan sistem pertidaksamaan dari segitiga ini. Baik, sebelum kita mengerjakan soal, marilah kita ulas kembali tentang konsep sistem persamaan program linear. Nah, ini saya akan membahas sedikit aja. Jika terdapat titik A pada sumbu Y dan titik B pada sumbu X, maka untuk mendapatkan garis yang menghubungkan kedua titik tersebut, itu tinggal di perkalian silang, yaitu A dikalikan dengan X dan B dikalikan dengan Y sama dengan nilai A dikali B. Ya, ini kan sistem persamaan. Bagaimana kalau sistem pertidaksamaan? Kalau sistem pertidaksamaan, itu kita tinggal ganti saja tanda sama dengan ini mengganti dengan lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Nah, untuk tanda lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan, itu syaratnya kalau garis yang menghubungkan kedua titik ini adalah garis yang lurus. Tapi kalau garisnya putus-putus seperti ini, maka yang kita pakai adalah lebih besar atau lebih kecil saja. Oke, sisanya sama, konsepnya sama. Baik. Nah, mari kita mengerjakan soal ini menggunakan konsep yang tadi kita sudah bahas. Di soal ini diminta tentukan sistem pertidaksamaan yang memenuhi untuk koordinat titik-titik segitiga B, C, D. Nah, kita gunakan konsep yang sudah kita bahas, itu tentang sistem pertidaksamaan itu mencari sistem pertidaksamaan menggunakan perkalian silang, yaitu misalnya pada garis P. Berarti kita tinggal perkalian silang antara titik pada sumbu Y dan titik pada sumbu X. Berarti 8 dikalikan dengan X ditambah 2 dikalikan dengan Y. Berarti 8X tambah 2Y. Titik-titik hasil dari 8 dikali 2 yaitu 16. Sengaja untuk tandainya saya kosongkan terlebih dahulu. Nanti saya akan jelaskan untuk semuanya. Tetapi untuk sistem pertidaksamaan ini kita gunakan tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Karena garis-garis yang ada di sini itu garis yang utuh, tidak putus-putus. Baik, kita lanjut ke garis Q. Kita tinggal gunakan lagi konsep perkalian silangnya. Berarti antara 6 dikalikan dengan X ditambah 8 dikalikan dengan Y. Berarti 6X tambah 8Y. Titik-titik hasil dari 6 kali 8 yaitu 48. Di garis R juga begitu. 2 dikali X ditambah 12 dikali Y. Hasilnya titik-titik 2 kali 12, 24. Nah, seperti ini. Untuk tandanya, itu kita bisa lihat HP atau himpunan penyelesaian, yaitu daerah yang diarsir. Contohnya untuk garis P. Karena HP-nya itu daerah atau himpunan penyelesaiannya itu daerah yang diarsir mengarah keluar, mengarah ke sana, berarti tanda yang digunakan itu lebih besar sama dengan. Berarti di sini adalah lebih besar sama dengan. Sedangkan untuk garis Q, kalau kita lihat HP-nya di sini, garis Q di sini. Berarti arsirannya atau HP-nya dia mengarah ke dalam. Karena dia mengarah ke dalam, maka tanda yang dipakai adalah lebih kecil sama dengan. Konsep gampangnya seperti aja. Kalau misalnya dia arsirannya keluar, maka tanda yang dipakai adalah lebih besar sama dengan. Kalau dia mengarah ke dalam, mengarah ke 0,0, maka yang dipakai adalah lebih kecil sama dengan. Berarti di sini untuk garis Q adalah lebih kecil sama dengan. Nah, kalau kita lihat untuk garis R adalah di sini, arsirannya HP-nya kan mengarah keluar, berarti tanda yang dipakai lebih besar sama dengan. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi 4X tambah Y lebih besar daripada 4, lebih besar daripada 8. Ini 2X tambah 3X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 24. Dan yang ini kita sederhanakan menjadi X ditambah
6Y lebih kecil sama dengan 12. Nah, ini merupakan sistem pertidaksamaannya. Tetapi ada satu syarat lagi. Karena karena HP berada di sebelah kanan sumbu Y dan sebelah atas sumbu X, berarti HP bernilai positif. HP bernilai positif. Jadi, syaratnya itu satu lagi adalah X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ya, seperti ini. Inilah sistem pertidaksamaan dari segitiga B. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.